Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah kita sudah masuk pada Ramadan yang ke-26. Insya Allah nanti malam kita masuk pada Ramadan yang ke-27. Dan sama seperti penjelasan yang kemarin, bahwa carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir dan terkhusus pada malam-malam yang ganjil. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya banyak keberkahan. Tetapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Bahkan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kita sudah bercerita tentang bagaimana merusaknya maksiat tersebut. Maksiat bisa merusak diri. Maksiat bisa merusak keluarga. Maksiat bisa merusak masyarakat. Dan maksiat bahkan bisa merusak negeri. Karena dengan maksiat itulah Allah turunkan bala, Allah turunkan siksaannya. Dan termasuk juga maksiat itu membuat kita tidak mendapatkan keberuntungan karena tidak mendapatkan barokah. Bahkan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal Allah memiliki pengampunan yang amat luas. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, Raghima anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketika masuk bulan Ramadan, ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibn Rajab menyatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadana, fala yughfar lahu fi ma siwahu. Siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka ia tidak diampuni pada selain Ramadan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Siapa yang tidak diampuni pada bulan Ramadan, maka dia tidak diampuni di bulan-bulan lain, yakni di bulan yang bukan Ramadan. Padahal bulan Ramadan, bulan pengampunan, syahrul maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang-orang yang tidak mendapatkan barokah dengan datangnya bulan Ramadan? Siapakah mereka yang tidak mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan? Pertama, orang yang tidak puasa dengan sengaja. Memang dia tidak mau berpuasa. Dia tidak berpuasa bukan karena ada rukhsah. Bukan ada keringanan yang menyebabkan dia tidak berpuasa. Misalnya sakit atau musafir. Tidak. Memang sengaja dia meninggalkannya. Rasulullah SAW menyatakan, man aftara yauman min ramadana min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu saumud dahri kullihi wa in somahu. Siapa yang berbuka di bulan Ramadan tanpa keringanan, rukhsah, dan bukan karena sakit, dia tidak akan mampu untuk menggantinya. Walaupun dia berpuasa 1 tahun pada tahun itu. Walaupun dia berpuasa 1 tahun, tidak akan mungkin dia bisa mengganti 1 hari di mana yang dia berbuka sengaja tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada rukhsahnya. Rasulullah SAW menyatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah,
diampuni dosa yang lalu. Maka orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa rukhsah dengan sengaja, dia tahu itu kewajiban, maka sungguh dia termasuk masuk dalam salah satu perbuatan dosa besar. Bahkan para ulama menyatakan dia harus bertobat. Kalau tidak, maka dia wajib dihukum dengan hukuman mati. Atau ulama lain menyatakan bahwasanya ketika dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka dosanya lebih besar dari berzina, lebih besar daripada meminum minuman keras. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka dia tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, orang yang menyepelekan sholat tarawih. Sepele, tidak mau. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih salah satunya, maka dosa-dosanya yang lalu telah diampuni. Dia tidak mau melaksanakan sholat tarawih, sepele saja. Tidak mau ikut andil di dalam masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Ini termasuk orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang menyepelekan malam Lailatul Qadar. Sepele, tidak ingin mencari, tidak ingin berupaya, padahal malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat diberkahi. Kalau kita beribadah di malamnya, maka ibadah kita seperti Sam'un al-Ghazi yang sudah beramal ibadah selama 1000 bulan, terus berperang, terus berpuasa, terus sholat pada malamnya, dan tidak pernah melakukan dosa. Maka kalau kita beramal ibadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, insya Allah pahala ridho Allah kepada kita lebih daripada Sam'un al-Ghazi. Itulah maka Rasulullah SAW menyatakan, man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang beramal ibadah pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaba, dengan dasar keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang lalu. Jadi orang yang menyepelekan malam Lailatul Qadar, tidak ingin berupaya untuk meraihnya dengan amal ibadah, dia tidak diampuni oleh Allah. Yang terakhir, yang keempat adalah orang yang tidak bertobat dari dosa-dosa besar, bahkan melaziminya. Dia tidak mau bertobat dari dosa-dosa besar. Walaupun pada bulan Ramadan dia berhenti minum minuman keras, tetapi dia tidak berniat bertobat dari melakukan dosa besar. Walaupun pada bulan Ramadan dia tidak melaksanakan zina, tapi dia tidak punya keinginan untuk bertobat dalam melaksanakan zina, ini termasuk orang yang tidak mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Janganlah seperti 4 tipe orang yang disebutkan tadi, yakni orang yang tidak puasa dengan sengaja, orang yang menyepelekan sholat tarawih, orang yang menyepelekan malam Lailatul Qadar, dan orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosa besar. Mereka tidak diampuni oleh Allah. Mari kita jauhi sifat-sifat seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.